Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Nah, sharing lagi ya teman-teman. Kali ini saya buat donat frozen. Kita jualan dari rumah. Alhamdulillah dapat orderan lagi. Ini donat frozennya. Oke, langsung aja simak videonya sampai selesai. Dan sebelum lanjut ke videonya, teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk tekan tombol subscribe, like dan komen, share sebanyak-banyaknya. Oke, pertama-tama kita akan buat donatnya dulu. Ini 500 gram tepung protein tinggi. Saya pakai cakra kembar. Kemudian masukkan gula, susu, ragi instan, dan bread improver. Saya timbang menjadi satu. Lalu kita tuang ke dalam wadah. Lalu aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan bahan cairannya. Ini telur dan susu yang sudah dicampur. Untuk telurnya saya gunakan 2 kuning dan 1 utuh. Jadi telur yang 2 butir diambil kuningnya saja dan yang 1 tetap utuh ya. Kemudian dicampur dengan susu cair atau bisa diganti dengan air biasa hingga total keseluruhannya itu 290 ml. Dan jika kurang boleh ditambah lagi hingga 300 ml ya, atau bisa lebih juga ya. Itu disesuaikan dengan daya serapnya tepung ya. Dan masukkannya ini secara bertahap supaya tidak kelembekan ya. Selanjutnya uleni adonan, bisa menggunakan tangan ataupun menggunakan mixer. Kemudian setengah kalis masukkan 60 gram butter dan 8 gram garam. Oke, lanjut diuleni kembali hingga adonan benar-benar kalis. Nah, karena saya menggunakan hand mixer, jadi caranya begini ya teman-teman, diputar-putar bagian atasnya, untuk bagian bawahnya dibalik adonannya ya. Oke, setelah kalis, ini kita akan timbang. Dan di sini saya timbang 20 gram. Nah, untuk di video ini sebenarnya saya buat adonannya itu 4 kali, jadi hasil donatnya kurang lebih 200 biji. Jadi saya buat adonannya itu secara bertahap ya. Caranya sama seperti di video-video saya sebelumnya. Adonan yang pertama, kedua dan ketiga saya simpen di freezer dan terakhir langsung ditimbang. Karena ini pesanannya itu lumayan banyak, jadi kalau buat adonan 500 gram tentunya tidak akan cukup, dan kalaupun saya buat sekaligus mixer saya tidak akan kuat ya karena bukan kapasitasnya ya. Dan ini langsung kita rounding. Untuk cara roundingnya bebas aja ya teman-teman. Nah, memang untuk cara rounding seperti ini sebenarnya itu lebih lebih padat ya teman-teman. Tapi tergantung teman-teman saja bisanya seperti apa ya, disesuaikan saja ya. Yang penting ya mulus, padat, bulat ya. Dan bagian bawahnya ini jangan sampai terbuka ya. Oh ya, maaf teman-teman, sebelumnya ini saya tadi istirahatkan adonannya ya selama 15 menit. Dan setelah 15 menit ini saya pipihkan untuk membuang udara-udaranya, kemudian dicetak. Ini saya gunakan cetakan 6 cm ya, 6 cm ya diameternya itu. Ini kita keluarkan udaranya sampai benar-benar habis. Selanjutnya lubangi adonan, bisa menggunakan apa saja ya. Tapi saran saya kalau adonannya itu 20 gram, gunakan alat pembolong yang kecil saja ya. Supaya adonannya tidak banyak tersisa dan donatnya tidak berkurang banyak. Selanjutnya proofing adonan sampai adonannya mengembang 2 kali lipat, dan untuk waktunya disesuaikan dengan suhu udara di tempat masing-masing ya. Nah, supaya adonan tidak kelewat mengembang jika melihat adonan sudah mengembang 2 kali lipat, jadi langsung aja panaskan minyak. Jangan tunggu adonan itu mengembang 100% sampai kulit adonannya ini terlihat tipis atau transparan ya teman-teman. Nah, ini karena ini untuk donat frozen ya, jadi saya gorengnya itu setengah matang. Sebenarnya ini kematangan, mintanya tuh agak putih gitu ya. Dan ini agak kematangan gitu ya. Tapi tidak apa, ini matang pun bisa di frozen ya, karena ini permintaan aja ya, mintanya kan masih putih-putih gitu ya.
Oke, ini setelah selesai digoreng dan ini saya tiriskan dulu minyaknya menggunakan alas tisu. Kemudian selanjutnya akan saya tempati di box donat ya. Kemudian dimasukkan ke dalam freezer ya, dibekukan dulu sampai donatnya ini beku atau setengah beku ya. Kemudian langsung kita kemas. Nah, ini setelah saya bekukan, ini tidak lama, kurang lebih 3 jam ya. Dan ini belum yang beku banget. Kemudian ini saya akan langsung kemas menggunakan plastik anti panas ukuran 20 kali 35 cm. Dan ini setengah beku ya. Sebenarnya sih beku ya, cuman belum beku banget gitu ya. Nah, kenapa harus dibekukan dulu? Supaya jadi ketika kita kemas ini donatnya kan tertindih ya, jadi tidak penyok ya. Jadi dia tetap berdiri kokoh ya. Nah, kemudian untuk melipatnya ini sengaja saya gelembungkan, jadi saya sisakan udara di dalam plastiknya supaya donatnya ini ketika nanti dikirim kembali ke suhu ruang karena perjalanan agak jauh. Nah, jadi si donatnya ini tidak penyok tertindih ya. Jadi dia masih aman terhalang oleh udara yang menggelembung di dalam plastik ya. Nah, kemudian ini ditambahkan gula halus ya di dalamnya. Nah, seperti ini. Oke, nih hasilnya. Dan sebenarnya untuk malam itu saya buat donatnya itu lumayan banyak dan ada juga yang isi coklat, isi keju. Tapi tidak saya gabungkan ya videonya di sini karena durasinya pastinya akan sangat panjang. Mungkin nanti videonya akan terpisah ya. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Ini kemudian selanjutnya saya akan bekukan kembali, masukkan ke dalam freezer ya. Tips ya untuk supaya donat ini awet di dalam freezer sampai berbulan-bulan. Jadi cara penyimpanannya itu jangan dicampur dengan makanan lain supaya tidak terkontaminasi ya untuk rasanya. Apalagi dengan ikan-ikan, dengan lauk pauk seperti itu ya. Dan yang pasti lagi jangan sampai kemasannya terbuka ya. Oke, sekian dulu videonya, semoga ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman pejuang keluarga, semoga dilancarkan usahanya, sukses selalu, disehatkan badannya, dan dimudahkan segala urusannya. Dan untuk teman-teman yang mungkin mencari ide-ide berjualan, ini silahkan dicoba jualan di rumah saja, jualan frozen food, apa saja bisa kita buat ya. Selagi ada kemauan, ada niat, pasti ada jalan. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.